Saya tak mau nanti di akhirat nanti dia menjadi penghalang gitu, atau mungkin dia bisa menjadi penyelamat lah. Karena kita ini kan terlalu banyak masalah, terlalu banyak dosa lah kan. Karena ada dijanjikan di hadis itu kan, penghafal Al-Quran itu dia bisa memberikan syafaat kepada 10 orang yang sudah divonis masuk neraka gitu. Dan itu tanpa apa namanya? Ya tanpa ini lagi, tanpa hisab tanpa hisab. Ya langsung ya, kalau memang dia sudah penghafal Quran ya mudah-mudahan nanti dia bisa membawa kita yang banyak salah ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya di sini. Welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share jika menurut ini bermanfaat. Drop your comment on the below if you have any question, suggestion and idea. Selamat menonton, enjoy. Well, sobat Corner dimanapun berada, hari ini lagi-lagi kita berkesempatan untuk ngobrol asik bareng ya, ayah dan anandanya, ya ini Abang Khairi dan anandanya yaitu Muhammad Farhan Al-Khairi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Farhan, panggilannya Farhan kan? Farhan. Nama panjangnya? Muhammad Farhan Al-Khair. Apa kesibukan sekarang nih Bang bersama anak nih? Kesibukan sama anak ya biasa. Ayah sama anak. Oh iya. Main-main. Kalau di kesibukan di luar main ya ada waktu khusus lah. Oke. Ya untuk murojaah, karena sekarang memang dah mulai banyak hafalan jadi harus murojaah. Oke guys, for information guys, nah ini Abang Khairi kita dan anaknya adalah anaknya ini merupakan seorang hafiz Quran ya. Jadi beliau ini pernah masuk atau mejeng di hitam putih Trans TV ya. Trans 7. Trans 7. Jadi hari ini kita berkesempatan ngobrol bareng beliau dan ini merupakan momen yang sangat berharga. Boleh cerita sedikit nggak Bang? Itu dulu ceritanya kok bisa terkenal, itu caranya gimana tuh Bang? Atau memang Farhan ini dia apa yang dilakukan sehingga dia ngetop di Facebook dan bisa diundang di acara hitam putih? Kalau dari awal Farhan ini memang dulu memang suka, dari kecil tuh memang suka dengar saya ngaji. Ngaji kalau pas dulu waktu ibunya masih hamil mengandung dia, itu tak bisa tidur kalau sebelum dikasih ngaji gitu. Dulu. Kemudian dah mulai umur 1 tahun lebih, dah mulai bisa diajak jalan. Saya selalu bawa jalan pakai kendaraan, pakai Honda, pakai motor tuh keliling. Saya baca ngaji. Dia mulai menikmati gitu, menikmati ngaji. Masuk usia hampir 3 tahun, saya mulai latih. Dah mulai bisa bicara kan. Ajak Al-Fatihah. Dia mulai suka, inilah nikmati kan. Terus latih sampai terakhir saya ajak menghafal Al-Kahfi. Ya mungkin dalam waktu seminggu lah, sampai seminggu langsung bisa. Sampai direkam sama ibunya. Direkam ya tujuannya sebetulnya untuk sharing aja kan. Untuk ya sebagai kenangan lah. Tak sangka jadi bisa ini. Sampai kemana-mana gitu. Jadi Bang, sebelum kita masuk mohon maaf nih, kalau boleh tahu Abang basicnya apa nih Bang, atau backgroundnya atau kesibukan hari-harinya selain mengajar si Farhan ini murojaah ya istilahnya ya, apa nih Bang kesibukannya Bang? Sehari-hari saya tugas di Pemda. Di mana Bang? ASN di kantor lurah Selat Panjang Kota. Kebetulan saya lurahnya. Oke. Berarti Pak Lurah nih guys, kita bersembang dengan Pak Lurah Kota Meranti Bang ya? Selat Panjang Kota. Oh, Selat Panjang Kota. Jadi untuk teman-teman yang ada di Kepulauan Meranti, Selat Panjang di mana berada, jangan lupa nih saksi Abang nih. Oke Bang, lanjut Bang. Sehari-hari ya tugas ASN, kemudian kalau sore maghrib itu kita ada rumah tahfiz.
Oke. Di Meranti itu ada rumah tahfiz, di rumah tahfiz Insan Qurani. Kebetulan saya juga salah satu ustaz yang ngajar di situ. Itulah kesibukan juga bersama Farhan di situ sama anak-anak lain. Oke. Ngajarin murojaah. Itu kalau boleh tahu Bang, rumah tahfiz itu punya orang atau memang Abang punya swadana atau macam mana? Rumah tahfiz itu saya bersama Ustadz Mahfud. Ustadz Mahfud itu kebetulan dia adik ipar dan dia memang imam di Masjid Agung Di Selat Panjang. di Selat Panjang, dan dia sudah habis 30 juz. Alhamdulillah. Jadi menurut saya sayang sekali kalau ilmu beliau tidak ditularkan ke generasi menanti gitu, adik-adik itu kan. Terutama ke anak-anak lah yang jelas. Iya. Mungkin dimulai dari anak kita sendiri kan gitu. Oke. Untuk Farhan boleh tak Om atau Om dengar ngaji? Bisa? Mantap ya. Apa nih bisanya nih? Coba ya. Apa nih Bang? Yang kira-kira Bang yang bisa ini nih? Apa nak? Al-Buruj. Al-Buruj. Ini Om kasih. Oke, dah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sadaqallahul azim. Subhanallah, luar biasa. Bang bisa ini Bang ke arah dia Bang sedikit Bang. Mau tanya. Gimana perasaannya menghafal Quran? Gimana? Farhan suka merajaah. Oh, murojaah. Sukanya surat apa? Al-Wasyiyah, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Balad, Al-Fajr. Oh. Jadi teman banyak juga yang bisa hafal Quran kayak macam Farhan. Banyak. Oke. Susah tak nak kalau belajar dengan panggil Abi ya? Ayah, panggil ayahnya. Suka nak kalau belajar dengan ayah? Suka. Menarik Bang. Jadi memang sebetulnya apa sih Bang, apa ya, kalau kita lihat memang anak sebesar ini gitu kan sudah menjadi impian orang tua lah kan, terutama bagi orang-orang muslim ya. Bagaimana Bang membuat anak ini bisa fokus dan bisa rutin untuk membaca Al-Quran? Kadang kan anak-anak itu kan kadang ini Bang, karena dia punya apa ya, konsentrasi yang terpecah gitu kan. Nah, ini ada nggak yang kira-kira pendapat Abang macam mana nih? Kalau yang biasa saya lakukan itu saya tengok mood dia. Kalau pas mood dia tuh lagi mau main nih, saya ikutkan apa yang mau dia main ya kan. Sambil main itu ya sambil masukkan 2 ayat, masukkan 3 ayat. 3 ayat itu dibaca ya, mungkin agak
lebih menguras energi kita memang. Oke. Memang agak lebih telaten jadi. Iya. Ya harus ini memang kita langsung ini. Oh. Jadi sekarang ini dia nih sudah si Farhan ini sudah berapa juz apa ini? Sekarang sudah 2 juz jalan 3. Jalan 3. Jalan- Juz berapa aja nih? Juz 1, kemudian juz 30. Sekarang dalam proses juz 29. Berarti juz 1, Sudah. juz 30, Sekarang dengan juz 29 juz 29. dalam proses. Nah, Juz 1 tuh hafal semua? apa? Al-Baqarah. Insyaallah. Luar biasa. Kalau Om tes bisa enggak? Insyaallah. Ah? Coba. Apa ya kita tes ya? Nanti lah om hafal dulu Al-Qurannya, baca Quran dulu. Oke Bang, jadi itu tadi Bang. Jadi artinya berarti artinya memang membuat dia untuk sering dan cinta terhadap itu tuh memang agak susah juga Bang. Susah. Apa halangannya atau rintangan yang sebagai orang tua yang melihat ingin anaknya menjadi seorang hafiz, apa sih halangan atau tantangan terbesarnya Bang? Tantangan yang terbesar itu kita susah mau mulai aja. Oke. Mau mulainya itu memang susah. Kadang nantilah itu. Memang harus dimulai Oke. memasukkan hal-hal begitu ke anak. Oke. Dan memang harus luangkan waktu khusus. Tak bisa gitu kalau dihitung dengan sibuk, memang semuanya sibuk. Iya. Lagi mungkin ya ASN, pengusaha Yeah. segala macam kan sibuk Yeah. semua. Tak akan pernah ada waktu. Kita sendiri yang buat waktu itu ada gitu. Oke. Jadi Bang, kita tahu kan bahwa memang pengaruh apalagi pengaruh HP ini kan bagi anak ini. Atau Abang punya trik khusus mungkin macam mana? Ini masih main HP? Main HP. Main HP? Main HP. Dikasih HP? Dikasih HP. Mana ngontrol ini? Nah, kadang kan anak kecil gitu kan biasanya kan kalau udah main HP itu kan dia dengan sibuk dengan dunianya. Nah, kira-kira apa nih yang sehingga si Farhan ini tetap bisa konsen dengan hafalan dia, dengan murojaah dia? Waktu Waktu. main HP itu tetap saya kasih main HP tapi pakai jatah lah ya. Oke, istilah orang itu jatah istilahnya. Oke. Jatah berapa menit gitu. Oke. Dia tentukan sendiri berapa menit. Nah, dari jam sekian sampai jam sekian. Udah sampai jam itu udah balikkan lagi. Sambil mengajarkan dia komitmen kan. Komitmen dengan yang sudah diapakan. Kemudian untuk murojaah itu memang harus waktu khusus, tidak bisa ditawar itu. Saya tak mau ditawar. Habis sholat 5 waktu itu langsung, jangan ngapa-ngapa dulu. TV tidak ada, HP tidak ada, harus Al-Quran gitu. Harus murojaah 2 lembar, 1 lembar gitu. Jadi itu start hafalan. Ya, setor hafalan, ada tambah hafalan, ada yang mengulang hafalan. Murojaah itu mengulang hafalan. Oh, murojaah itu mengulang hafalan. Kan gini, Bang, artinya kan dia kan sekolah juga. Ya. Nah, tentu artinya ketika murojaah, artinya kan dia kan mengulang hafalan. Nah, pertanyaan saya, kapan dia mencoba menghafal? Itu waktu bilo. Nah, kan dia sibuk nih, anak kecil ini kan sibuk nih, dia sibuk main HP, sibuk kemana-mana gitu. Nah, itu dia mulai kan nanti kan ketika habis 5 waktu itu kan dia setor hafalan. Artinya kan dia mengulang hafalan ya. Nah, ketika dia belajar betul-betul tuh bilo. Justru anak-anak itu cukup punya waktu yang singkat tapi fokus, insya Allah itu lebih cepat. Misalnya habis sholat 5 waktu itu kita kasih waktu 15 menit. 15 menit itu bisa 3 atau 4 ayat yang pendek ya. Iya. Ya kalau fokus dengan yang dihafal, insya Allah ulang-ulang. Kalau saya biasanya menerapkan ke Farhan ini, 1 ayat itu dibaca 10 kali. Baca nak 10 kali. Alhamdulillah dia kan sudah bisa baca sendiri kan. Sudah bisa baca sendiri. Baca 10 kali nak. Baca 10 kali. Coba tutup Al-Qurannya kan. Tutup langsung, insya Allah. Tinggal diulang ya. Itu strategi. Iya, strategi. Saya baru tahu. Berarti memang anak kecilnya cepat Bang ya. Jadi memang itu yang mungkin lah, ya. baca 10 kali tutup. Itu strategi itu Kalau Bang. dia baca sendiri bisa, insya Allah. Diulang terus 10 kali. Iya. Jadi kalau seandainya dia katakanlah mungkin agak payah katakanlah an-naba gitu ya. Berarti coba 1 sampai 5 10 kali ulang. 10 kali ulang. Lalu tutup. Coba lagi. Kalau mungkin ada yang masih agak ya tersendat lah kan. Tersendat, bahasa kita tersendat ya. Oke. Suruh dibuka lagi, baca 5 kali lagi, baru tutup lagi. Kalau saya lah biasanya saya terapkan begitu sama Farhan. Luar
luar biasa, masya Allah. Kalau untuk ibunya sendiri juga apa namanya, juga aktif juga nih untuk ini nih. Ya. Kalau ibunya perannya gimana nih bang? Kalau ibunya lebih ke perannya disiplin waktunya, disiplin waktu murojaah. Kadang saya dinas keluar, kadang saya lambat balik siang atau sore kan. Itu kalau habis sholat tuh emang ibunya yang ngatur. Sholat dulu, habis sholat langsung. Tak ada, dia pun karena dah biasa. Habis sholat itu dia tak ada buat apa-apa, ambil Quran duduk. Udah mulai terbiasa. Sudah biasa, karena memang sudah dibiasakan, mulai dibiasakan lah gitu. Nah dia mulai kan, artinya kan tentu ketika dia membaca itu kan tentu dia sudah tahu nih huruf hijaiyah, huruf tanwin apa semua gitu kan. Nah, itu abang mulai dia paham gini, ibaratnya mulai dia membaca itu kapan? Umur ini kan sekarang umur berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Kapan mulai dia bisa membaca itu? Apakah anak kecilnya, apakah modelnya kita kasih dia ini pendengaran atau biar dia bisa baca dulu baru kita hafal, atau macam mana tuh bang strateginya? Beriringan, bisa beriringan. Beriringan. Beriringan antara belajar membaca tahsin. Oke. Kita nyebutnya Iya tahsin. tahsin, oke. Tahsin itu bisa beriringan dengan hafalan, karena sambil kita tahsin kita bisa memperdengarkan hafalan. Ya mungkin surah-surah pendek kan. Surah-surah pendek itu setahu saya lah dulu kita tidak pernah disuruh ngapal, tapi kita karena sering dengar kan. Iya, iya. Lebih hafal. Jadi itu aja. Berarti sekarang lagi project untuk masuk juz 29. Ya, insyaallah. Juz 29. Mudah-mudahan targetnya terkejar lah. Apa nih ke depan untuk Farhan nih bang? Apa mungkin menjadi seorang hafiz ini, apa nih target abang ke depan sebagai orang tua? Kalau target akhirat lah ya. Oke. Kalau target akhirat sebetulnya saya tak mau nanti di akhirat nanti dia menjadi penghalang gitu, atau mungkin dia bisa menjadi penyelamat lah, karena kita ini kan terlalu banyak masalah, terlalu banyak dosa lah kan. Karena ada dijanjikan di hadis itu kan, penghafal Al-Quran itu dia bisa memberikan syafaat kepada 10 orang yang sudah divonis masuk neraka gitu. Itu tanpa apa nama? Ya tanpa ini lagi, tanpa hisab tanpa hisab. Ya langsung ya, kalau memang dia sudah penghafal Quran ya mudah-mudahan nanti dia bisa membawa kita yang banyak salah ini gitu. Itu kalau secara akhiratnya bang. Akhirat. Ya? Kalau di dunia ya ada target khusus atau memenangkan apa gitu, atau mungkin ikut kontestasi ini atau apa gitu, atau pernah ini bang, atau mungkin ada target tertentu nih dari abang sendiri sebagai orang tua? Saya tak terlalu mentargetkan, tapi kalau memang diizinkan, kalau memang ada peluang ya ingin juga ikut di Hafiz Indonesia itu. Macam si Humaira ya kalau di Kalis kan, Anissa Humaira itu memang ya motivasi lah. Karena tujuannya untuk memberi edukasi kepada masyarakat ya bang ya. Oke. Bisa cerita sih nggak bang, dulu ketika diundang di Trans 7 itu bisa cerita nggak itu gimana tuh dari pertama sampai bisa show di sana tuh gimana tuh bang? Itu macam mana mulai memang iyalah, ini mungkin apa namanya keistimewaan Al-Quran mungkin ya, kita sudah menghasilkan sendiri gitu. Sampai di sana itu memang ya kita ni orang kampung lah ya, kampung tak mungkin lah kan sampai ke sana kan. Tapi itu terjadi gitu kan. Sampai di Trans itu pun saya tak percaya itu Trans gitu, TV nasional. Iya di Trans. Nih ada yang kontak dulu kan, Pak mau diundang di Trans 7 Pak. Enggak lah, ini bohong, penipuan nih. Oh iya, karena kan sekarang kan sibuk nih bang ya, betul. Oke lanjut bang. Saya sampai tak percaya, sampai satu hari mau berangkat itu saya masih tak percaya. Dikirimkan sampai tiket oleh pihak Trans itu, ini Pak tiketnya untuk bertiga Pak. Pun saya masih belum percaya nih. Ini bisa aja kan di screenshot kan segala macam kan. Iya. Saya cek kode booking pesawat segala macam, emang ada. Sampai saya video call langsung dengan tim manajernya atau semuanya? Tim kreatif di Trans itu. Video call. Setelah ditunjukkan, oh iya memang. Barulah saya bismillah, saya izin sama orang tua dengan atasan. Saya pamit, saya pergi. Berapa hari di sana bang?
2 hari. 2 hari. Langsung di sana, langsung ini ketemu di Langsung ke studionya lah. studio. Pergi pagi, malam langsung syuting. Sore syutingnya. Sore syuting. Awalnya mau live tapi tak jadi live. Jadi inilah ya, tunda tayang lah Bang ya. Tunda tayang. Oke. Jadi ketika nongkrong di Trans 7, apa Bang perasaan Abang lah? Mungkin kebanyakan kawan-kawan juga ibaratnya kan masuk Trans 7 itu luar biasa loh Bang gitu kan. Artinya tidak semua orang gitu kan, dan kita tahu gitu. Itu gimana perasaan Abang atau Farhan sendiri, kondisi macam mana ketika itu? Saya sempat gamang karena ya namanya dia kan mood anak kan. Iya. Kan disuruh ngaji juga waktu itu. Aduh, ini macam mana nih suruh ngaji? Pak, nanti bisa tolong anaknya ngaji, Pak. Saya bilang bisa aja. Bisa. Yakin aja kan. Cuma memang di suasana di situ tuh ya nama kita orang kampung kan, tak pernah dengan namanya syuting apa tuh, tak tahu. Tapi bismillah aja lah, mudah-mudahan ini jadi apa? Ada nilai pembelajarannya lah gitu. Motivasi ke yang lain mungkin kan. Itu aja, makanya ya apa yang jadilah gitu. Itu luar biasa. Jadi setelah itu Bang, nah kita mau tahu impact ini, dampaknya setelah Abang dan Farhan ya muncul di Trans 7 di hitam putih. Ada enggak jadi seleb nih gitu, atau ada apa gitu ketika balik ke rumah gitu kan, atau kemana, atau mungkin selama ini dengan orang-orang mungkin kan, atau ketika balik setelah dari duduk di Trans 7 itu apa tuh Bang yang atau mungkin ada dipanggil orang, Pak betul Farhan atau Bang Haidi tadi deh. Cuma memang kalau aku jumpa orang di Selat Panjang tuh lah, selalunya memang ini bapak yang kemarin ke Trans. Nah, itu selalu. Wah, ada cerita lama tuh saya bilang. Ada sampai ya minta tolonglah Pak, masuk anak mau ngaji di rumah Pak. Sampai santri di rumah tahfiz kami itu, tak tahulah ini mungkin efek dari apa juga kan. Balik dari situ juga mungkin. Itu sampai 100-an anak-anak yang mau. Dan sekarang berapa jumlah ini ya Bang? Jumlah santrinya? Hampir 150-an. 150-an di rumah tahfiz itu. Rumah tahfiz itu memang awalnya kita cuman ya mungkin keluarga, teman-teman dekat kan. Kita mau sharing. Jadi di sana ada komunitas penghafal Quran. Kita ada bentuk kemarin kan. Kebetulan ketuanya itu langsung Ustaz Mahfud itu. Komunitas penghafal Quran itu tujuannya itulah untuk supaya ada wadah untuk kita merojaah. Merojaah itu mengulang hafalan kan, kita ini selalu lupa dengan hafalannya. Sampai itu bentuklah rumah tahfiz itu. Kalau Abang sendiri melihat di Riau ini gimana Bang untuk hafiz dan hafizah ini? Untuk di Riau sendirilah, atau mungkin di Selat Panjang sendiri, atau di Riau lah khususnya? Di Riau memang kita punya banyak peluang, dan penghafal Qurannya banyak yang inilah, penghafal yang konsen dengan itu kan. Di Selat Panjang itu ada Darul Fikri, ada pesantren Darul Fikri, itu memang fokus ke hafalan juga Quran. Quran. Anak-anak itu memang dikarantina di pondok kan gitu. Tak balik rumah, memang itulah dibina betul di hafiz. Mungkin di Bengkalis juga kita tahu ada Umairah kan, ada Anissa kan. Anissa tuh kan masih usia berapa tuh kan, dah 30 juz. Itu memang luar biasa tuh. Jadi kalau untuk nasional Riau ini alhamdulillah lah, kita juga bangga lah kan. Punya inilah punya ikon-ikon hafiz gitu kan. Jadi Bang, mungkin apa di pesan Abang untuk penonton podcast Corner dimanapun berada, mungkin bagi orang-orang tua, mungkin bagi bapak atau bagi ibu dari anak-anaknya, apa yang bisa dilakukan Bang? Karena memang hari begini ya, dengan zaman yang begini, artinya kondisi kan sudah mulai tidak kondusif ya. Jadi atau mungkin ada pesan Abang untuk kawan-kawan atau untuk orang tua dimanapun berada yang nonton podcast Corner, untuk macam mana sebetulnya untuk mendidik anak, terutama bisa menjadi anak yang sifatnya Qurani lah, itu istilah gitu. Itu macam mana tuh Bang? Silakan Bang. Pesan untuk mungkin seluruh orang tua lah dimanapun berada, berikanlah waktu terbaik untuk anak.
Karena lebih baik kita kehilangan hafalan daripada kita kehilangan waktu. Karena waktu tidak bisa kembali. Hafalan itu hilang bisa kita balikkan lagi dengan mengulang. Tapi kalau dah waktu hilang, nanti dah anak kita dah besar, kita nyesal aja lagi, tak bisa ngulang. Kita bisa ngulang lagi gitu. Jadi gunakanlah waktu yang ada saat ini. Mungkin itu mungkin. Oke. Dalam betul. Bagi orang menghilang hafalan itu mungkin tapi filosofi Abang Khairi ini jangan kehilangan waktu ya Bang ya. Ya, yang hilang. Karena kalau hafalan hilang bisa diulang. Bisa diulang. Kalau waktu yang hilang? Kalau waktu hilang tak dapat diulang lagi. Apalagi kalau mati Bang. Dah mati dah. Selesai. Selesai. Nah ini kru sama corner nih, itu ingat itu semuanya. Ingat waktu. Oke, sebelum kita akhiri, sekali lagi mengucapkan terima kasih Bang udah jauh-jauh datang ke studio kami. Memang tak seberapa, tapi harapannya dengan kedatangan Abang bersama Farhan di sini menjadi motivasi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mendalami atau menginginkan anaknya menjadi seorang hafiz. Ya, dan harapannya juga sekali lagi kami ingatkan bahwa podcast Corner selalu memberikan sebuah tontonan yang positif ya, yang memberikan. Jadi artinya kedatangan Abang sini memang kita untuk merangsang orang Bang, untuk menyebarkan manfaat bagi orang lain gitu. Oke, terima kasih. Salam lu, nak. Salam. Oke. Oke, terima kasih Bang Khairi, terima kasih Farhan atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sampai jumpa dan untuk sobat-sobat Corner sampai jumpa di lain episode. Hasta la vista baby. Okay.